Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Dani. Saya berada di semester 3A. Saya akan membuat video tentang proses pembuatan kapal kayu Klemker pada matkul kapal non baja. Dan saya akan menjelaskan sedikit proses pembuatan kayu dengan metode Klemker. Kapal kayu merupakan salah satu warisan teknologi maritim tradisional yang masih digunakan hingga kini. Salah satu metode pembuatan kapal yang terkenal adalah metode Klemker atau left stroke, di mana pada lambung kapal disusun tumpang tindih, menciptakan kekuatan dan kelunturan yang khas. Tahap pertama yaitu persiapan desain dan bahan. Prosesnya menampilkan gambar rancangan kapal dan tumpukan kayu pilihan. Bahan yang digunakan yaitu kayu keras, misalnya jati, mahoni, meranti, dan kayu lunak, pinus atau cemara untuk bagian dalam. Lalu paku tembaga atau paku kuningan, dan lem kayu tahan air. Alat yang digunakan yaitu meteran, penggaris, gergaji tangan atau mesin, dan pensil dan cetak biru desain. Langkah pertama adalah menyiapkan desain kapal dan memilih bahan kayu yang tepat. Kayu harus kuat, tahan air, namun tetap mudah dibentuk. Proses ini menentukan kualitas kapal di tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, pembuatan kerangka kapal atau rangka utama. Prosesnya pemasangan lunas atau kel gading-gading frame. Alatnya yaitu valu, bor tangan, penjepit kayu atau klem. Prosesnya rangka kapal dibuat dari lunas utama, gading-gading yang membentuk struktur dasar. Rangka ini berfungsi sebagai tulang punggung kapal agar kuat menahan beban. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pemasangan papan lambung atau metode Klemker. Prosesnya menampilkan tukang pemasang papan lambung secara tumpang tindih. Ciri khas metode Klemker yaitu setiap papan dipasang sedikit menumpuk di atas papan sebelumnya, lalu disambung dengan paku tembaga atau paku kuningan. Proses metode Klemker menempatkan papan lambung secara tumpang tindih. Teknik ini memberikan kekuatan tambahan dan membuat kapal lebih lentur saat menghadapi ombak. Inilah yang membedakan dari metode carpal, di mana papan disusun rapat tanpa tumpukan. Selanjutnya tahap keempat yaitu penyambungan dan pengetesan kerapatan. Prosesnya penyekatan celah papan dengan dempul atau serat alami. Bahannya yaitu serat kelapa, kain atau benang rami, dan lem resin atau dampar, dempul, kayu tahan air. Prosesnya setelah papan terpasang, celah antar papan diisi dengan bahan kedap air seperti resin atau dampar agar kapal tidak bocor. Proses ini sangat penting untuk memastikan daya apung ketahanan kapal di laut. Tahap kelima yaitu finishing dan pengecatan. Prosesnya menampilkan proses pengamplasan atau pelapisan anti air dan pengecatan. Bahan dan alat yaitu amplas halus, cat anti air, kuas atau sprayer, dan vernis kayu. Prosesnya yaitu setelah struktur selesai, kapal diamplas hingga halus dan diberi lapisan pelindung serta cat air. Finishing yang baik membuat kapal awet dan tahan terhadap jamur serta air laut. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, uji coba dan peluncuran. Prosesnya kapal di air diperiksa keseimbangan kebocoran.
Prosesnya tahap akhir adalah uji coba di air. Kapal diluncurkan untuk memastikan keseimbangan, stabilitas, dan tidak ada kebocoran. Bila semua berjalan baik, kapal siap digunakan untuk berlayar. Kelebihan dan kelemahan metode Clayger. Kelebihannya kuat dan fleksibel terhadap gelombang. Kelemahannya yaitu lebih berat dari metode modern. Yang kedua, tidak memerlukan mesin besar. Kelemahannya yaitu butuh ketelitian dan waktu lama. Kelebihan estetis bernilai tradisional tinggi. Kelemahannya yaitu sulit diperbaiki jika rusak di bagian tumpukan. Dan yang terakhir ialah stabil dan tahan ombak kecil menengah. Kelemahannya yaitu kurang efisien untuk kapal besar atau cepat. Dan saya akan menyimpulkan sedikit materi tersebut, yaitu metode Clinker adalah bukti kearifan lokal para pembuat kapal tradisional yang memadukan keindahan dan kekuatan. Meski kini teknologi modern semakin berkembang, metode ini tetap menjadi bagian penting di warisan maritim dunia. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.